Halo, selamat pagi pemirsa, inilah Breaking News Metro TV bersama saya Robert Haryanto. Kami akan menghadirkan informasi mengenai bagaimana jalannya sidang ke-14 dari kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Di mana pada sidang kali ini tim kuasa hukum akan menghadirkan setidaknya 4 saksi, 3 saksi fakta dan 1 ahli dalam sidang tersebut, di mana tujuan dari kehadiran para saksi adalah untuk meringankan dari terdakwa Basuki Cahayapurnama. 4 saksi setidaknya yang akan dihadirkan dalam sidang kali ini. Yang pertama adalah Edward Omar Syarif, yaitu ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kemudian Juhri, sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Belitung. Ia adalah mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung untuk tahun 2006 dan 2007. Dan sementara itu yang juga dihadirkan adalah Suyanto. Ia adalah sopir yang berasal dari Gantong. Ini adalah supir keluarga Ahok, dan juga Fajrun, teman sekolah dasar Ahok dari Dusun Lenggang. Dan untuk informasi terkini mengenai persiapan sidang yang menurut rencana akan dimulai seperti biasa pada pukul 9 pagi, kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, Jan William, langsung dari Gedung Kementerian Pertanian di Jakarta. Jan, bagaimana? Apakah semua pihak yang akan beracara ataupun juga mengikuti sidang sudah hadir di sana? Iya Robert, menurut pemantauan kami, pihak yang akan mengikuti sidang hari ini yang sudah hadir adalah pihak dari penasihat hukum Basuki Cahayapurnama. Kemudian juga tadi 1 orang yang direncanakan menjadi saksi pada sidang ke-14 hari ini juga sudah hadir. Dan tadi kami juga memantau baru saja pihak dari JPU juga sudah hadir memasuki gedung Kementerian Pertanian ini untuk bersama-sama melakukan persiapan menjelang sidang dimulai pada pukul 9 pagi nanti. Dan hingga saat ini juga berbagai persiapan terus dilakukan. Dari kami memantau pengamanan juga terus disiagakan. Dan tadi kami juga sempat mendapatkan keterangan dari pihak penasihat hukum Basuki Cahayapurnama, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Samudra, yang semula direncanakan pada hari ini akan mendengarkan keterangan dari 5 orang saksi. Namun tadi kami mendapat konfirmasi bahwa akan diutamakan sidang kali ini akan mendengarkan keterangan dari 3 orang saksi fakta terlebih dahulu, yaitu dari Juhri yang merupakan PNS Dinas P&K Kabupaten Belitung, kemudian Suyanto yang merupakan supir dusun Gangse RT 023 Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, dan juga Fajrun yang merupakan teman sekolah dasar Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan nantinya apabila memungkinkan baru akan didengarkan lagi keterangan dari saksi ahli, yaitu Edward Omar Syarif Harits yang merupakan ahli hukum pidana. Keterangan pada sidang kali ini lebih diutamakan pada mendengarkan keterangan dari saksi fakta. Tadi dari pihak penasihat hukum Basuki Cahayapurnama menjelaskan bahwa 3 orang saksi fakta yang akan didengarkan keterangannya pada sidang kali ini akan menjelaskan terkait bagaimana latar belakang atau bagaimana kehidupan Ahok pada saat di Bangka Belitung, karena mereka ini juga merupakan kerabat dekat dari Ahok, jadi mereka tahu bagaimana perjalanan hidup Ahok selama ia di Bangka Belitung, bagaimana hubungannya juga dengan umat muslim. Selain itu juga nanti dari pihak penasihat hukum rencana akan memutarkan video seperti itu terkait pernyataan dari Gus Dur yang menyatakan bahwa tidak masalah bagi masyarakat untuk memilih Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai pemimpin pada saat itu ketika Ahok mencalonkan diri menjadi gubernur Bangka Belitung. Dan saat ini kami juga masih menunggu kehadiran dari saksi lainnya dan juga menunggu kehadiran dari Basuki Cahayapurnama. Dan berikut kami akan putarkan cuplikan atau kutipan pernyataan dari penasihat hukum Basuki Cahayapurnama tadi saat kami mintai keterangan. Apa yang mau diterangkan minta juga? Nah, yang mau diterangkan ini bisa dicermati, minta waktu sebentar untuk beberapa menit saja. Ini nanti yang akan diketahui, akan diterangkan oleh para saksi itu, bagaimana kehidupan sehari-hari dari pada Pak Basuki atau Pak Ahok di sana, sehingga jangan sampai dianggap berucap seperti itu dianggap melakukan penistaan atau penodaan agama. Padahal sejak awal dia sudah ada
panduan atau pedoman dalam kehidupannya sehari-hari seperti ini. Coba nih kita lihat nih. Nanti kira-kira yang diterangkan seperti ini ya, supaya nanti tidak keliru atau tidak ditafsirkan lain oleh pihak yang tidak suka. Ini contohnya nih. Bisa. Supaya diterangkan juga. Coba diterangkan juga nanti. Di sini adalah saat Gus Dur kampanye waktu itu, bahwa Gus Dur mengatakan tidak apa-apa memilih Ahok untuk menjadi gubernur saat di Bangka Belitung. Itu sudah tempo hari, apalagi sekarang. Masa sekarang dikatakan nggak boleh, padahal Gus Dur sendiri sebagai ulama besar, ya, mantan presiden kita, justru menunjukkan dalil-dalilnya seperti apa yang dikemukakan di dalam video ini. Itu. Ya Robert, dari pemantauan kami, persiapan dan juga pengamanan yang dilakukan dari pihak personel pengamanan dan juga dari pihak Kementerian Pertanian ini juga masih sama seperti sidang-sidang sebelumnya. Pengamanan masih dilakukan dalam 4 ring, yaitu ring 1 di bagian dalam ruang sidang, kemudian ring 2 di luar ruang sidang, ring 3 di sekitar area gedung Kementerian Pertanian, dan ring 4 di jalur-jalur yang menuju ke arah gedung Kementerian Pertanian ini. Dan tadi pemantauan kami, pasukan pengamanan juga terus bersiaga untuk menjaga situasi agar tetap kondusif di sekitar gedung Kementerian Pertanian ini, tempat berlangsungnya sidang, dan juga di area luar gedung Kementerian Pertanian ini juga diperkirakan akan dipadati oleh 2 kubu, yaitu kubu yang kontra dan juga kubu yang pro. Dan kami masih akan memantau bagaimana nanti, apakah Basuki Cahayapurnama sudah tiba atau belum, dan juga dari pihak saksi-saksi lain yang akan dihadirkan apakah sudah akan tiba. Seperti itu kami akan mengabarkan lagi. Untuk sementara demikian Robert, saya kembalikan ke Anda. Ya baik Jan, saat ini memang terdakwa dari Basuki Cahayapurnama sedang dalam perjalanan dari rumahnya di kawasan Jakarta Utara menuju ke gedung Kementerian Pertanian. Lalu saya ingin Anda untuk menjelaskan lebih jauh mengenai peran-peran dari para saksi yang dihadirkan. Suyanto dan juga Fajrul memang merupakan orang yang begitu mengenal dari sosok Ahok, baik dari keluarganya dan juga kesehariannya sejak sekolah dasar. Lalu apa yang kira-kira yang akan didalami dari Juhri, mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung 2006-2007, kira-kira apa yang akan didalami tim kuasa hukum untuk diberikan dalam sidang? Iya, Robert, berdasarkan keterangan dari pihak penasihat hukum Basuki Cahayapurnama nanti, rencananya juga mereka akan menghadirkan atau memutarkan apabila diperkenankan video pada saat Gus Dur, yang kita ketahui adalah ulama dan juga pemuka agama. Nah, pada saat itu Gus Dur hadir dalam kampanye Basuki Cahayapurnama pada saat dirinya mencalonkan diri menjadi gubernur Bangka Belitung, dan saat itu Gus Dur mengeluarkan pernyataan bahwa tidak masalah untuk memilih Ahok sebagai pemimpin meskipun Ahok ini non-muslim, karena yang terpenting adalah bagaimana apakah Ahok bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang baik untuk memimpin warga di Belitung Timur, seperti itu. Nah, nanti rencananya akan dijelaskan terkait kondisi saat itu dan juga bagaimana kehidupan Ahok pada saat di Belitung Timur dan hubungannya juga dengan umat muslim, sehingga pihak penasihat hukum bisa membuktikan dari situ bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak berniat sama sekali untuk menodai agama. Robert. Terima kasih Jan William atas informasi. Anda kami tunggu terus informasi terkini langsung dari ruang sidang. Dan saat ini yang kami pantau bahwa Basuki Cahayapurnama sedang dalam perjalanan melewati tol dari kawasan di Jakarta Utara, rumahnya tepatnya di Pantai Mutiara, sedang mengarah ke gedung Kementerian Pertanian yang berada di kawasan Ragunan. Hari ini Ahok akan menjalani sidang ke-14, di mana sidang ke-14 juga merupakan kesempatan kedua bagi tim kuasa hukum untuk dapat menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. Pada minggu lalu telah dihadirkan saksi-saksi yang meringankan Ahok, diantaranya adalah kakak kandung Ahok, Andi Analta Amir, Bambang Waluyo Wahab, politisi Partai Golkar, dan juga Eko Cahyono, mantan pasangan Ahok pada saat berkompetisi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, di mana pada sidang ke-13 hakim menolak kesaksian Andi Analta Amir karena sebelumnya telah menghadiri sidang dugaan penodaan agama saat berkunjung ke Kepulauan Seribu. Jaksa mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 huruf A KUHP atau pasal 156 KUHP. Menurut rencana, memang sidang seperti biasa akan dimulai pada pukul 9 pagi, dan saat ini seperti Anda lihat ini adalah gambar real time dan live rombongan
dari terdakwa Basuki Cahayapurnama sedang melewati tol untuk dapat sampai ke ruang persidangan di kawasan Ragunan. Dan untuk membahas mengenai bagaimana kemungkinan yang akan terjadi pada sidang nantinya, saya sudah bergabung bersama dengan narasumber yang hadir di studio Breaking News Metro TV, pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi Bang Jamin. Selamat pagi Pak Robert. Iya. Oke, sebelum kami akan bertanya kepada narasumber, mari kita ikuti statement atau pernyataan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Ya, terserah dari penasihat hukum siapa yang dihadirkan, tetapi permintaan majelis itu yang di dalam berkas perkara. Nah, yang di dalam berkas perkara ini ya orang-orang dekat terdakwa seperti itu. Nah, siapa saja nanti kita tunggu. Jadi masih ini bagian dari kelanjutan dari saksi yang menguntungkan bagi terdakwa. Apa saja Pak yang akan Bapak gali pada hari ini dari saksi-saksi fakta terutamanya? Nah, kita lihat dia menerangkan apa. Dari menerangkan apa itu kan menimbulkan persoalan, menimbulkan permasalahan, dan itu kalau patut kita tanya, kita tanya. Nah, seperti apa? Nah, sudah barang tentu kita akan menggali dari sisi pembuktian penuntut umum. Kalau dari sisi penasihat hukum pasti kan dari sisi pembelaan. Pak, dari penasihat hukum juga akan menampilkan video kembali, meminta pada hakim untuk menampilkan video pada tahun 2007 yang oleh Yusuf itu bagaimana Pak? Terserah majelis hakim, Tetapi sebaiknya itu nanti dikumpulkan sekalian pas pemeriksaan terdakwa. Menurut Anda itu relevan atau tidak Pak? Masih. Pak, saksi-saksi fakta ini kan kebanyakan dari kehidupan Ahok dari yang dulu nih Pak. Ya. Pada saat itu seperti apa Pak? Menurut ini kan maksudnya itu semua saksi fakta pada saat itu. Justru Anda sudah tahu. dulu. Ya, silakan seperti apa ya? Pak Ali, kalau sampai persidangan kemarin, apa yang dilihat oleh jaksa penuntut umum? Apakah saksi fakta itu menegasikan surat dakwaan jaksa atau seperti apa? Kan kemarin sudah saya bilang sama rekan-rekan bahwa yang pasangan wakil gubernur yang di Babel itu mengevaluasi kenapa dia tidak memperoleh suara terbanyak dalam pilkada di Babel. Kan ada dua masalah disampaikan. Yang satu masalah penggelembungan suara, yang kedua mengatakan Anda selebaran surat Al-Maidah itu. Artinya surat Al-Maidah itu sudah tahu menjadi faktor penyebab, kan seperti itu. Nah, itu kan berarti poinnya dari jaksa seperti itu. Berarti artinya apa? Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, kan seperti itu. Itu rentetan bahwa antara peristiwa yang satu dengan lain ada keterhubungan sedemikian rupa. Nah, itu nanti kita simpulkan semuanya. Yang masuk ke CPU berapa saksi ya Pak? CPU kan sudah selesai. Ya, untuk yang dari PH mengajukan sudah koordinasi berapa saksi? Informasinya ada 3 atau 4. Ya, 3 atau 4 informasinya. Tidak akan ada yang ditolak lagi Pak? Lihat situasinya, lihat nanti seperti apa, kan begitu. Seperti kemarin bukan saya menolak, undang-undang yang menolak. Karena saya tidak tahu kalau yang bersangkutan itu yang pernah hadir di ruang sidang itu namanya itu gitu loh. Baru setelah duduk dipanggil hakim baru kita tahu loh kalau ini kan berarti pernah duduk di sidang. Nah, kalau seperti itu kan tidak boleh. Ya, yang tidak memperbolehkan bukan saya nolak. Karena apa, keterangannya tidak ada masalah, cuman undang-undang yang melarang, tidak memperbolehkan. Saya mengingatkan kepada hakim supaya peradilan ini tidak cacat. Itu tujuan saya. Oke? Terima kasih. Artinya, tim kuasa hukum meminta pemutaran video yang mendukung dari keterangan saksi meringankan, maka tim jaksa penuntut umum tidak akan keberatan. Dan juga poin-poin yang didapatkan dari sidang sebelumnya adalah bahwa keterangan-keterangan mengenai surat Al-Maidah sudah terjadi di event-event atau kejadian-kejadian yang terdahulu, dan itulah yang akan nanti disimpulkan oleh tim jaksa penuntut umum. Tetaplah bersama kami akan kembali dalam Breaking News Metro TV sesaat lagi bersama dengan narasumber Jamin Ginting. Satu dari ahli dan 3 dari saksi fakta. 3 dari saksi fakta adalah yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung atau mereka yang pernah bersinggungan dengan Ahok selama Ahok sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta. Lalu kira-kira apa yang ingin dibangun dari tim kuasa hukum? Kita mulai dari saksi ahli dulu ya. Saksi ahli yang dihadirkan adalah saksi ahli pidana. Jadi yang dibangun dari saksi ahli pidana ini ingin menunjukkan apakah
suatu perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 156 tersebut ya, baik yang A maupun yang ayat 1 dan ayat 2. Ya. Nah, jadi akan dijelaskan fakta-faktanya bahwasannya Pak Ahok ini tidak memiliki niat jahat yang sebagaimana maksud dan tujuan. Jadi pasal itu kan merupakan suatu niat sebagai tujuan. Ya. Jadi tujuannya apa? Menghina. Tujuannya apa? Mencemarkan. Nah, tetapi ini akan dibangun suatu konsep bahwasanya tidak ada suatu motif dari Pak Ahok ini untuk mencemarkan agama tertentu sehingga unsur niat jahat itu tidak ditemukan. Oke, Nah. tapi ahli ini sudah didatangkan pada saat kesempatan Ya. kedua dari saksi yang meringankan. Apakah Anda lihat ini terlalu cepat untuk didatangkan ahli sebelum memulai saksi fakta terlebih dahulu yang banyak? Ya, memang kalau konsep berpikirnya harus ada saksi fakta ya yang menjelaskan keadaan-keadaan yang meringankan. Nanti dari situ baru nanti ahli akan menerangkan apakah fakta yang meringankan itu ada kaitannya dengan unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa ini. Nah, mungkin juga ada faktor-faktor lain karena kan ahli ini biasanya mungkin ada kesibukan atau juga banyak urusan yang dia tidak bisa pada hari yang sudah ditentukan begitu. Tetapi kalau di sini kan kita lihat Pak Edward Omar Syarif ini ya, Pak Hedi Ori ya panggilannya, teman rekan saya juga ini kan. Nah, saya melihat konsepnya dia harus menjelaskan sesuatu yang sifatnya bahwasannya untuk suatu perbuatan yang disebut menghina atau mencemarkan itu harus dilihat motif orang tersebut ada enggak. Oke. Ya, kalau memang tidak ada motif orang untuk menghina, mencemarkan, ini maka unsur tersebut tidak bisa diterapkan. Nah, coba pertanyaannya, apa yang menjadikan dia tidak punya motif untuk menghina? Karena dari dulu dia ingin cuma menegaskan saja. Dulu saya pernah dilakukan orang seperti ini. Oke. Dengan mengutip pasal itu yang dia kutip. Jadi jangan nanti orang di Pulau Seribu sama-sama membuat perilaku yang sama waktu saya di Babel. Oke. Makanya akhirnya sekarang juga bersamaan dengan ahli dihadirkan orang-orang, tadi ada ke mantan ketua KPU-nya di sana ya. Ya, Ketua Panwaslu. Ketua Panwasulnya, ketua pengawas. Lalu ada juga mantan wakil yang dulu dia ikut sama-sama dengan mereka begitu. Dan di sini akan dijelaskan bahwasannya dulu saya juga orang ingin menjatuhkan pemilih saya dengan memakai pasal Ahmad ini juga, pasal Al-Maidah. Ya, Al-Maidah ini. Jadi waktu itu dia ingin menjelaskan, nanti konstruksi berpikirnya adalah jadi saya hanya pada saat itu hanya mengingatkan di Kepulauan Seribu kalau jangan sampai Anda mempunyai karakter atau perilaku yang sama nanti dengan waktu dulu saya ada di Bangka Belitung waktu dalam pemilihan saya menjadi bupati. Begitu. Tetapi tadi sudah ditegaskan dari jaksa Ali Mukartono yang mengatakan bahwa jaksa menarik kesimpulan dari sidang sebelumnya bahwa ini adalah satu rentetan kejadian. Bahwa surat atau kutipan dari surat Al-Maidah 51 tidak semerta-merta disampaikan Ahok pada saat berkunjung ke Kepulauan Seribu, tapi sudah disampaikan dalam kesempatan-kesempatan atau kontestasi politik sebelumnya, yaitu pada saat Pilgub Bangka Belitung. Lalu bagaimana ini dapat menolong Ahok nantinya? Konsepnya begini, konsepnya tujuannya untuk merimain, untuk mengingatkan para kontestannya, para pemilihnya, supaya yang di Jakarta ini jangan berperilaku seperti apa yang pernah dialaminya di Bangka Belitung. Jadi ini tujuannya adalah bukan menghina agama melalui ayat tersebut, tetapi cuma sekedar mengingatkan. Jangan seperti dulu waktu saya ada di Bangka Belitung, jadi saya itu ibarat kata dizolimi lah, dizolimi dengan ayat-ayat itu sehingga orang lain nggak mau pilih saya, kan itu. Jadi ada keterkaitan antara perbuatannya yang ada dilakukan di Jakarta ini dengan apa yang pernah dialaminya. Jadi intinya dia cuma mengingatkan suatu statement mengingatkan masyarakat sebagai orang itu supaya jangan lagi diakalin, artinya dalam tanda petik ya, mohon maaf, dibodohin katanya kalimat begitu, seperti apa yang terjadi waktu dia pemilihan di Bangka Belitung berarti itu. Ini sudah dapat menangkal dari mens rea atau niatan jahat. Jadi dengan kutipan tersebut. dengan ini dia nggak punya motif yang intinya, dia nggak punya motif
untuk menjelek-jelekkan agama agama itu melalui ayat itu. Tapi dia cuma mengingatkan loh, jangan sampai kamu di tanda petik ya, dibodoh-bodohi karena begitu kalimatnya itu. Dan jadi ini yang dalam konteks pemidanaan kita nggak bisa menyatakan dia punya niat atas perbuatan untuk tujuannya, karena tujuannya berbeda. Niatnya bukan melakukan itu penistaan agama itu. Baik, seperti gambar Anda saksikan sekarang, saat ini rombongan dari terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah memasuki kompleks dari Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan, dan tampaknya tadi sudah terlihat bahwa jaksa penuntut umum sudah hadir dalam ruang persidangan dan juga tim kuasa hukum sudah hadir. Memang kemungkinan besar bahwa sidang akan dimulai tepat waktu pada pukul 9 pagi. Bang Jamil, kalau kita lihat konsep dari komposisi untuk menghadirkan saksi dari jaksa dan juga kuasa hukum sedikit berbeda. Di mana tim jaksa penuntut umum pada saat itu menghadirkan saksi atau ahli dalam satu rentetan. Ada ahli agama, kemudian ahli bahasa, dan juga ahli hukum yang dalam satu kesempatan. Tapi strategi dari tim kuasa hukum berbeda. Ahli diselipkan di dalam saksi fakta. Nah, bagaimana hakim menilai hal ini? Begini ya, sebenarnya ini cara berpikir pengacara beda-beda ya, ada penasihat hukum. Tapi menurut saya, alangkah sebenarnya baiknya, karena inti permasalahan ini adalah mengenai penafsiran ayat tersebut ya, dan kalimat-kalimat aulia tersebut. Tadinya makanya saya berharap awalnya itu yang harus dihadirkan adalah ahli agama dulu, baru ahli bahasa, terakhir ahli pidana. Karena ahli pidana inilah nanti yang merangkumkan kalimat-kalimat yang akan dijelaskan mengenai terminologi aulia tadi, terminologi bahasa, dan terminologi agama begitu. Nah, jadi saya nggak tahu kenapa harus pidana dulu. Mungkin ada cara pandangan yang berbeda, yang lebih strategis mungkin. Tetapi bisa juga ini ingin mengaitkan tentang orang-orang yang bersamaan dengan ahli pidana dihadirkan. Tadi saya katakan niat, dia mau membuktikan niat jahat. Ternyata dia dengan niat jahat, dia memunculkan fakta yang menunjukkan bahwa apa yang diperlakukan di Bangka Belitung dengan apa yang dialaminya di Jakarta, kelihatannya motifnya sama. Ya, motif menggunakan ayat tersebut. Nah, ini kalau menunjukkan bahwasannya sebenarnya dia mengomong atau membicarakan masalah tersebut, dia juga pernah membicarakan hal ini di Bangka Belitung. Dan tidak pernah ada masalah di Bangka Belitung, hanya di Jakarta aja ada masalah. Nah, waktu dia berpikir, contohnya dia mengatakan, Pak Ahok mengatakan, oh, waktu itu saya di Bangka Belitung ngomong seperti ini, tetapi tidak ada masalah. Dan saya ingin melakukan lagi, sekedar mengingatkan masyarakat untuk jangan lagi sampai terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Tetapi sayangnya di Jakarta malah kita lihat waktu saksi daripada JPU yang dihadirkan, tidak ada pun saksi fakta yang lihat langsung itu merasa terhina gitu ya, dan mereka tidak ada yang melaporkan, justru orang yang melihat menguduh di media sosial yang melaporkan sebagai korban seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke saksi fakta. Saksi fakta di sini dihadirkan adalah mereka yang tadi Anda katakan adalah yang sudah bersinggungan dengan Ahok sejak dulu sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan mereka bukanlah orang yang hadir pada saat Ahok menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu. Bagaimana ini dapat membantu Ahok? Sekarang apa yang ingin dijelaskan dalam menghadirkan seorang saksi? Kalau yang dihadirkan adalah teman-teman Ahok yang dulu masih kecil, bahkan ada supirnya, atau Bawaslu dan teman sekolah dasar, ini kan ingin melihat bahwasanya dari kecil Ahok ini yang sama-sama dengan sopir yang tentu mungkin beda keyakinan, dia ingin melihat tidak pernah Pak Ahok ini selama yang saya bersama-sama dia ada niat jahat yang selalu mengulang-ulang kalimat-kalimat menuju kepada suatu penistaan agama tertentu. Ya, lalu Bawaslu juga akan menjelaskan bagaimana waktu Ahok menjadi calon Bupati Bangka Belitung, dia ingin menjelaskan, wah, hal-hal seperti ini sudah sering dilakukan orang lawan politiknya, dan Pak Ahok sering mengulang-ulang itu, dan tidak ada respon dari masyarakat tersebut. Pada saat Ahok menjadi calon gubernur dari Provinsi Bangka Belitung, memang tidak ada niat untuk mengutip sebuah ayat suci untuk dijadikan dari kampanye politik seperti itu. Tapi bagaimana dengan argumen yang mengatakan bahwa misalnya sopir dan juga teman SD adalah mereka yang mengenal Ahok sebelum Ahok berpolitik?
pada saat politik semua kan bisa berubah. Iya, ya bisa saja jadi berubah, tapi secara karakter orang kan kalau dari awal dia tidak punya niat jahat. Nah yang mau dimunculkan sebenarnya kan niat jahat dia, ada enggak dia ingin menista agama, atau sekedar dia mengingatkan orang bahwasanya hal seperti ini pernah dilakukan dulu dan sekarang tolong Anda jangan terpengaruh lagi. Nah kalimat itu yang diucapkan yang dianggap sebagai penistaan terhadap agama, padahal itu mengingatkan. Kalau dulu saja tidak bermasalah seperti ini, mengapa sekarang perlu dipermasalahkan lagi seperti permasalahan dulu itu bukan datangnya dari dia, datang dari lawan politik yang menggunakan, tadi ada ditujukan selebaran yang menyatakan bahwanya loh ini ada selebaran jangan pilih Ahok karena dia bukan aulia gitu kan. Nah, karena itu Ahok sudah terima dan rekomendasi dari almarhum yang kita hormati Pak Gus Dur sudah menyatakan, jadi dia yakin. Nah sekarang dia mengalami hal seperti ini ke Kepulauan Seribu, dia sekedar mau mengingatkan jangan sampai kamu sebagai pemilih jangan sampai lagi tanda petik tadi dibodohin lagi sama orang itu. Jadi bukan agamanya, tetapi penduduk di situ yang diingatkan, personnya, subjeknya. Oke, baik. Bang Jamin ditahan dulu di sana, kita akan bergabung bersama dengan rekan kami John William yang memantau bagaimana persiapan sidang di gedung Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Jen, apakah sekarang semua pihak sudah lengkap dan kapan kira-kira sidang akan segera dimulai? Memberikan keterangan hari ini juga sudah tiba semua, dari pihak Jaksa Penuntut Umum juga sudah tiba, dan tadi pemantauan kami terlihat sepertinya Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga sudah tiba di gedung Kementerian Pertanian ini, dan namun kami masih menunggu Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan masuk ke ruang sidang melalui pintu yang mana, seperti itu. Dan kembali saya mereview bahwa hari ini akan memberikan keterangan adalah 4 orang saksi, di mana terlebih dahulu akan didengarkan keterangan dari 3 orang yang merupakan saksi fakta yang akan memberikan keterangannya pada hari ini, yaitu adalah Juri yang merupakan PNS Dinas P&K Kabupaten Belitung, kemudian Suyanto yang merupakan supir dari keluarga Ahok pada saat di Bangka Belitung, dan Fajrul yang merupakan teman SD Ahok. Setelah mendengarkan keterangan dari 3 orang saksi fakta, baru akan didengarkan keterangan dari 1 orang saksi ahli, yaitu Edward Omar Syarif yang merupakan ahli hukum pidana, dan yang akan digali oleh keterangan dari saksi ini yaitu mengenai bagaimana latar belakang Ahok pada saat di Bangka Belitung, kemudian bagaimana pada saat kampanye Ahok saat dirinya mencalonkan diri menjadi gubernur Bangka Belitung, di mana saat itu Gus Dur juga ikut berkampanye mendukung dirinya, dan Gus Dur menyampaikan bahwa tidak masalah bagi warga untuk memilih Ahok sebagai pemimpin yang notabene merupakan non-muslim. Namun yang dilihat adalah bagaimana apakah Ahok bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik, seperti itu. Dan kami masih menunggu, diperkirakan sidang kemungkinan akan dimulai beberapa saat lagi, karena mengingat bahwa sebentar lagi juga akan pukul 9 seperti itu, Robert, dan kami masih menunggu. Berbagai persiapan juga masih terus dipersiapkan hingga saat ini, dari petugas pengamanan juga masih terus berjaga di sekitar area gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan ini, Robert. Baik, terima kasih John William atas informasi yang kami akan tunggu terus pada saat nanti sidang sudah dimulai. Tetaplah bersama kami akan kembali dalam Breaking News Metro TV sesaat lagi. Pasti ada hikmah di balik kejadian ini. Maka saya pertama nggak kecewa. Anda nggak kecewa tidak bisa membantu adik angkat Anda lewat kesaksian Anda memperingat mungkin? Dengan kejadian ini udah menjadi bantuan kepada dia, karena apa yang terjadi sama diri beliau itu kan sangat hitam putih. Artinya apa yang dituduhkan itu sebenarnya jauh lah untuk bisa dibuktikan bahwa dia ini menistakan agama saudaranya apalagi. Saya juga secara hukum KUHP itu tahu bahwa yang dilarang di saksi-saksi itu dilarang untuk berinteraksi dengan saksi penuntut.
gitu. Jadi saya cuman ikuti aja. Kalau memang saya disuruh keluar, saya akan keluar. Kalau tidak, ya saya merasa tidak melanggar. Pada saat itu yang Dan saya sebenarnya di waktu saya hadir itu ada penyampaian bahwa walaupun tidak lihat siapapun, harusnya ada penyampaian bahwa iklan lah atau pengumuman bahwa bila ada saksi-saksi yang ada di sini dipersilakan keluar dari ruangan. Itu tidak pernah saya dengar. itu tidak ada. Kan dia melihat bahwa kita ini punya konstitusi. Dalam hidup bermasyarakat sebagai bangsa Indonesia, kita punya konstitusi, aturan agama apapun. Jadi dia menaungi daripada berbagai macam agama. Nah, hak-hak mereka sama. Terus kenapa di istilahnya pesta demokrasi ini dihamparkan, terus di jalan baru ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa nggak di konstitusinya diatur, gitu loh. Nah, di sini mungkin yang saya ngangguk-ngangguk ya iya, bahwa kenapa hak-hak orang tuh kayak dijebak. Dijebak? Iya, disuruh ikut. Semua warga negara Indonesia punya hak yang sama. Dan harus dihargai lah. Iya, harus dihargai. Ini setelah dia ambil, terus dia bilang, oh kamu ini. Berarti dia nggak menghormati konstitusi dong. Bersyukur seorang Ahok diberi kekuatan untuk bisa amanah, mencontohkan sebagai seorang pemimpin memperjuangkan hak-hak rakyat daripada masyarakatnya, hak-hak orang kecil dan hak-hak orang besar juga ditolong supaya nggak menzolimi orang lain. Gitu. Dengan suasana politik dan juga proses hukum yang berjalan, Anda yakin Ahok bisa menjalani ini? Oh, kalau dia kan istilahnya orang tegar itu. Saya sendiri kalau mau grogi dikit lihat dia aja jadi nggak grogi. Maksudnya dia aja nggak gitu kok saya mau ini. Karena dia tidak ada ibaratnya ambisi sedikit pun untuk mau jadi gubernur, nggak ada. Panggilannya Karena dia cuma mau mengabdi. Ya, itu adalah salah satu kejadian yang terjadi pada sidang sebelumnya, bahwa kakak angkat Ahok yaitu Andi Analta Amir dilarang maupun juga tidak diterima keterangannya oleh hakim karena pernah hadir di dalam sidang sebelumnya, namun dengan kapasitas yang berbeda. Bang Jamin, kalau Anda lihat, apakah dengan tidak diterimanya keterangan dari Andi Analta Amir ini dapat mengurangi dari kekuatan konstruksi hukum dari tim kuasa hukum? Ini saya mau mengatakan pertama begini ya, pengadilan kita ini tidak konsekuen. Kenapa saya bilang tidak konsekuen? Karena dia menolak seorang saksi yang dikatakan pernah hadir mendengarkan saksi dari JPU yang pada saat ini sebagai saksi yang meringankan. Artinya dia nggak mau saksi ini sudah pernah mendengarkan saksi JPU, jadi nanti dia menyesuaikan keterangannya. Nah, ini sangat berbeda kalau kita lihat contohnya kasus Jessica lah, saya katakan. Kasus Jessica itu semua saksi yang hadir di situ semuanya pernah menonton TV kejadian saksi-saksi lain, begitu yang pernah terjadi. Bahkan ada beberapa juga saksi yang tidak dikenal yang hadir di situ juga kan, yang pernah lihat televisi juga. Nah, jadi ini makanya saya katakan, apakah alasan penolakan saksi ini hanya semata-mata karena dia pernah hadir di situ? Begitu. Tapi ada peraturan yang memang mengatakan bahwa saksi tidak dapat berinteraksi dengan saksi lain. Ya, tidak berinteraksi dengan saksi lain artinya mereka ini tidak boleh membicarakan untuk memberikan pendapat yang sama antara satu dengan lain yang sudah dirancang sebelumnya, begitu, berinteraksi. Nah, interaksi ini kan kalau dalam pengadilan maksudnya aksi. Seharusnya, tadi saya sangat setuju ya, pengacara itu harusnya sudah tahu kalau memang orang-orang yang dihadirkan sebagai saksi itu siapa dari awal, sehingga nggak terjadi seperti ini, begitu. Jadi dia sudah tahu kalau orang yang akan dihadirkan saksi jangan diajak atau ikut serta dalam suatu persidangan, hanya mendengarkan saja, kan bisa dengan dari baca transkrip atau segala macam. Begitu. Ini saya penasaran ya, saya ingin tahu sebenarnya apa kerugian bagi persidangan jika memang nantinya keterangan dari kakak Ahok
Andi Al-Ta'amir didengarkan oleh hakim. Toh jika ia tidak pernah berinteraksi dengan saksi lain, dia dapat membacanya di media massa dan dari saksi lain. Jadi apa sebenarnya kerugian bagi pengadilan? Saya kira hanya untuk menyesuaikan pendapat saja. Jadi dia bisa memberikan pendapat yang berbeda karena dia sudah pernah mendengar. Walaupun bisa dijadikan saksi karena dia belum mendengar, bisa saja pendapatnya sama ya. Cuma karena hakim sudah melihat, ya mungkin karena orang ini memiliki spesifik wajah yang beda ya dengan orang lain, dan hakim bisa lihat langsung, oh dia pernah ada di sini dulu, jadi dia nggak boleh. Bisa saja orang yang nggak pernah hakim lihat juga tiba-tiba karena nggak ada penolakan jadi bisa jadi saksi. Nah, apa kerugiannya? Ya tentu bagi penasihat hukumnya, ya tentu ini orang yang sangat berpengaruh bagi kehidupan Pak Ahok, khususnya dari keyakinan yang berbeda. Dia memberikan dasar pemikiran yang tentu berbeda ya dari pengalaman dia berinteraksi dengan Pak Ahok sendiri begitu. Itu jadi ada juga rencana untuk mengganti ya. Tetapi dengan hal ini saya kira apa yang ingin di-stressing ya bagi penasihat hukum adalah bahwasanya Ahok ini tidak pernah memberikan suatu niat jahat dari awal ya, ada suatu niat jahat untuk menjelek-jelekan konsep itu. Dia hanya mengingatkan, pernyataan-pernyataan itu kan hanya untuk merespon apa yang pernah dialaminya dulu begitu. Jadi kalau dari unsur pemidanaan, orang yang nggak punya niat jahat, tidak mempunyai motif untuk melakukan suatu perbuatan, harusnya unsur kehendak dan maksud dan tujuannya itu nggak terpenuhi gitu, konsepnya lah gitu. Dan makanya nanti ahli pidana Pak Edi Hori ini harus menjelaskan secara jelas dan gamblang begitu. Jadi dari sisi keilmuannya dia harus menjelaskan berdasarkan fakta-fakta ini apakah ada niat jahat dari suatu perbuatan, kalau dia hanya cuma mengingatkan apa yang pernah dia alami dengan orang yang akan berhadapan langsung dengan dia. Seperti itu. Anda katakan tadi bahwa sebaiknya memang dari perspektif Anda bahwa seharusnya ahli hukum pidana adalah ahli terakhir setelah mendengarkan dari ahli agama dan ahli bahasa, kemudian akan disimpulkan oleh ahli hukum pidana. Nah, bagaimana jika taktik yang sekarang berubah karena satu dan lain hal? Sekarang ahli pidana muncul duluan dan kemudian akan dikonfirmasi oleh ahli bahasa nantinya dan juga ahli agama. Nah, bagaimana hakim dapat menerima informasi yang mungkin secara konstruksi Anda sebagai orang yang sering beracara di pengadilan kurang tepat alurnya untuk disampaikan kepada hakim? Sebenarnya bukan kurang tepat, tergantung ahli ini akan men-stressing di unsur yang mana. Karena kan setiap pasal dalam suatu pidana itu ada unsur-unsurnya. Nah, unsur mana yang memiliki nilai yang menjadi supaya jelas yang diterangkan oleh ahli. Dan unsur itu tadi contohnya unsur mempunyai maksud kehendak untuk membuat menjadi ternista agama tertentu. Nah, kalau memang tujuannya maksud dan kehendak, maka dia akan mencarikan fakta-fakta bahwasannya ada enggak orang ini memiliki maksud dan kehendak. Dia akan menghadirkan ini. Mungkin nanti juga ada ahli bahasa yang akan menerangkan atau ahli agama yang menerangkan bagaimana pasal tersebut dari sisi agama. Setelah itu mungkin masih ada lagi ahli pidana yang akan dihadirkan untuk menjelaskan itu. Jadi bukan hanya satu-satunya mungkin ahli pidana saat ini yang hadir, bisa jadi ada ahli pidana lain yang khusus untuk menjelaskan hal-hal yang berbeda, maksudnya unsur-unsur yang lain yang setelah ini nanti akan ada saksi ahli di bidang agama dan bahasa tersebut. Jadi ini mungkin baru satu lah untuk menerangkan unsur ini yang ada kaitannya dengan saksi yang dihadirkan hari ini. Tetapi nanti kalau ada saksi ahli di bidang agama atau ahli di bidang bahasa, baru nanti ada lagi ahli pidana yang menjelaskan lagi mengenai hal seperti itu. Saya kira sih itu lebih paripurna ya, lebih bagus ya dibandingkan hanya cuma satu, hanya menyalahkan satu unsur tertentu begitu. Nah, selama persidangan berlangsung juga Ahok juga dilaporkan kepada kepolisian oleh satu dan lain pihak terkait dengan faktor yang sama sebenarnya, dengan kasus yang sama, itu pengembangan dari penodaan agama tapi dengan maksud yang berbeda dan juga dengan waktu dan lokasi yang berbeda. Dan mereka meminta agar hakim juga mempertimbangkan laporan mereka dalam persidangan. Apakah ini mungkin bahwa laporan kasus lain yang mungkin mempunyai materi yang sama kemudian menjadi pertimbangan dalam sidang yang sedang berlangsung? Enggak, begini ya. Jadi satu LP satu sidang, ya, atau ada banyak LP tersebut sebelum sidang dimulai, nah, itu bisa dijadikan satu surat dakwaan. Tetapi kalau suatu proses nomor perkara sudah ada,
maka laporan-laporan lain tidak boleh tiba-tiba menyusul begitu ya. Ini nggak ada seperti itu ya. Itu akan diperiksa berbeda, dan itu tidak boleh dipertimbangkan bagi majelis hakim karena yang mempertimbangkan itu nantinya adalah hakim lain kalau memang sudah terbukti dan jaksa penuntut umum sudah lengkap berkas perkaranya untuk bisa disidangkan. Jadi tidak ada. Nah, kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang menghadirkan bukti baru, bukti baru itu yang ada kaitan dengan perbuatan orang ini, ya dalam dakwaan yang sama. Dalam dakwaan sama itu dari pelapor, ya pelapor yang sama ya, bukan pelapor baru, tapi pelapor yang dulu pernah melaporkan dan mereka mendapatkan bukti baru, dan itu boleh dihadirkan, diberikan ke persidangan sepanjang bisa diterima oleh majelis. Tidak relevan untuk hakim mempertimbangkan laporan-laporan yang berbeda dalam dakwaan di luar dakwaan, nggak boleh. Walaupun dengan materi yang sama. Walaupun materi yang sama. Baik. Bang Jamin, ditahan di sana, kami akan bergabung bersama dengan petugas NTMC Polri, Bribda Dela, untuk memantau bagaimana sebenarnya situasi dan juga dampak lalu lintas dari persidangan Ahok yang ke-14. Selamat pagi Bribda Dela, bagaimana dengan situasi arus lalu lintas yang Anda pantau di sekitar wilayah Ragunan, Jakarta Selatan? Ya baik, terima kasih Robert dan selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di sekitar kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan, di mana sejak pagi tadi telah diberlakukannya pengalihan kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Ragunan yang dimulai dari Jalan RM Harsono, yaitu di depan gedung kementerian, sudah ditutup sejak pukul 04.00 waktu Indonesia Barat sejak pagi tadi. Dan penutupan diterapkan di kedua arah dan lalu lintas dialihkan ke sekitar kawasan di arah Jagakarsa. Dan rekayasa pengalihan arus yang disiapkan anggota kami adalah arus dari arah Jagakarsa menuju pintu masuk Kementerian Pertanian. Lanjut nantinya akan bertemu di antrian traffic light Pertanian, kemudian diluruskan menuju traffic light Trakindo, yang juga yang nantinya akan belok ke arah kanan, yaitu menuju traffic light Mangga Besar. Dan arus lalu lintas dari traffic light Mangga Besar menuju Ragunan yang nantinya akan dialihkan belok kiri menuju ke arah Jagakarsa. Arus lalu lintas dari traffic light Trakindo menuju ke traffic light Pertanian tujuan Ragunan yang nantinya juga akan diluruskan menuju ke arah Jagakarsa. Namun arus lalu lintas dari Jalan RM Harsono, yaitu pintu utama Ragunan, sampai di traffic light Pertanian nantinya akan dibelokkan ke kiri menuju antrian traffic light Trakindo. Dan di mana di sini untuk kondisi lalu lintas pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana belum terlihat ataupun belum terjadi adanya peningkatan volume kendaraan. Dan kami informasikan bagi para pengendara ataupun bagi para masyarakat yang akan menaiki angkutan busway, di mana pada pagi hari ini Anda tidak bisa menaiki busway di halte di depan Kementerian Pertanian, di mana Anda akan bisa menaiki halte nantinya di depan SMKN 7 Ragunan, Jakarta Selatan. Kami himbau bagi para pengendara agar lebih berhati-hati dan tetap waspada, di mana di sini juga mengingat di sini sudah ada anggota kami dari Satlantas Polda Metro Jaya guna mengantisipasi serta mengurai kemacetan di sekitar kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan pada pagi hari. Ya baik, terima kasih Robert. Demikian Bribda Dela melaporkan langsung laporan terkini dari sekitar kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Kita kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Bribda Dela atas informasi Anda langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Bang Jamin, tampaknya ada segmen terakhir. Bang Jamin, kalau Anda lihat sekarang apa sebenarnya key factor ataupun juga faktor kunci yang harus didapatkan tim kuasa hukum dari sidang ini? Ya, jadi kalau kita lihat struktur daripada saksi yang dihadirkan ini ingin membuktikan bahwasannya Pak Ahok itu tidak mempunyai motif niat jahat untuk menista agama. Dia hanya menjelaskan, nanti ahli, dia nggak punya motif. Kenapa? Karena fakta-fakta sebelumnya menunjukkan bahwasanya Pak Ahok pernah diserang dengan pasal dengan apa Al-Maidah ini di Bangka Belitung. Nah, jadi dia ingin mengingatkan para konstituennya di Jakarta jangan sekali-sekali mau dipengaruhi lagi, karena hal ini sudah pernah saya alami dulunya. Sebelumnya. Ya, jadi jangan lagi mau digunakan ayat-ayat itu kepada di Jakarta. Jadi pesan itu cuma pesan untuk mengingatkan, merimain gitu, bukan menuju kepada
agamanya, tetapi kepada konstituennya, begitu. Oke, Jangan kepada para pendengarnya. para pendengarnya, Oke. supaya jangan mau dipengaruhi lagi. Oke, baik, terima kasih telah berbagi perspektif bersama Ya. dengan kami, Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Dan itulah Breaking News Metro TV. Kami akan terus memberikan informasi terkini, terlebih pada saat sidang akan dimulai sesaat lagi dalam program-program kami selanjutnya. Saya Robert Taryanto, terima kasih dan sampai jumpa.